Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kuliah kita, mata kuliah hadis ahkam. Bacaan kita dari kitab Taysirul Ulam Syarh Umdatul Ahkam, bab tentang puasa dalam perjalanan, bab shaumi fis safar. Kita lanjutkan hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, dahulu kami bepergian jauh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ibis shaimu 'alal muftiri. Dan orang yang berpuasa itu tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Jadi orang yang berpuasa pada saat itu ketika bersama Nabi bepergian jauh tidak mencela orang yang tidak berpuasa. Walal muftiru 'alas shaim. Dan tidak pula orang yang tidak berpuasa mencela orang yang sedang berpuasa. Al-ma'na al-ijmali, makna hadis ini secara umum. Kana as-sahabatu yusafiruna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat bepergian jauh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuftiru ba'duhum wa yasumu ba'duhum. Sebagian sahabat ada yang tidak berpuasa ketika dalam perjalanan jauh, dan sebagian yang lain itu berpuasa. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqirruhum ala dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang mereka lakukan, membenarkan hal itu, membenarkan yang sedang berpuasa dan membenarkan juga yang tidak berpuasa. Lianna as-siyama huwa al-asl. Karena berpuasa itu khususnya di bulan Ramadan itu adalah hukum asal. Adalah hukum asal. Ketika datang bulan Ramadan wajib semua orang berpuasa. Itu hukum asalnya. Wal fitru rukhsatun. Adapun berbuka, tidak berpuasa ketika dalam perjalanan jauh itu adalah rukhsah, keringanan. War rukhsatu laisa fi tarkiha inkar. Laisa fi tarkiha inkarun. Ini rukhsah itu tidak diingkari orang yang meninggalkannya. Apabila ada orang tidak mau mengambil rukhsah, maka itu tidak bisa diingkari, tidak bisa dilarang, kecuali kalau itu akan membinasakan dirinya, karena itu sudah sampai ke taraf wajib mengambil rukhsah kalau sudah membinasakan dirinya, seperti mati kalau tidak memakan bangkai. Walidha, oleh sebab itu, fa innahu la yu'ibu ba'duhum ala ba'din fi siyami awil fitri. Oleh sebab itu, maka sebagian sahabat itu tidak mencela sebagian yang lainnya, baik pada orang yang berpuasa dan begitu pula pada orang yang tidak berpuasa. Fisyami, apabila dia berpuasa, atau fil fitri awil fitri, atau dia tidak berpuasa. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazul fitri fis safar. Bolehnya tidak berpuasa ketika dalam perjalanan jauh, sekalipun itu di bulan Ramadan. Yang kedua, iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala siyami wal fitri fis safar. Pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya
ala siyami, sahabatnya yang berpuasa, wal fitri atau yang berbuka, fi safari dalam perjalanan jauh. Nabi membenarkan perbuatan mereka, baik perbuatan orang yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa dalam perjalanan jauh. Mimma yadullu ala ibahatil amrain. Pengakuan Nabi ini, Nabi tidak melarang, ya, itu menunjukkan kedua-duanya boleh. Kemudian hadis selanjutnya, an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Kami keluar bersama Nabi dalam perjalanan jauh, fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan, fi harrin syadidin, dalam kondisi panas yang sangat terik, hatta in kana ahaduna, sampai-sampai ada sebagian di antara kami, atau setiap di antara kami, la yada'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil har, sampai-sampai setiap dari kami itu meletakkan tangannya di atas kepalanya, min syiddatil har, karena teriknya panas matahari, karena kerasnya, sangat panasnya cuaca pada saat itu. Wa ma fina shaimun, dan tidak ada di antara kami yang sedang berpuasa, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha. Tidak ada yang berpuasa di antara kita, di antara kami pada hari itu, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah ibn Rawaha. Al-makna al-ijmali, makna secara umum hadis ini, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bepergian jauh dengan sahabatnya di bulan Ramadan, fi ayyamin syadidil harri, fi ayyamin syadidil harri, pada hari-hari cuaca yang sangat panas. Famin syiddatil harri, dan yang menunjukkan panasnya, karena saking panasnya pada hari itu, lam yasum minhum illa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha al-Ansari radhiyallahu anhu. Karena saking panasnya pada waktu itu, tidak ada yang berpuasa di antara sahabat Nabi, di antara mereka yang bepergian bersama Nabi itu, illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abdullah ibn Rawaha al-Ansari, dan Abdullah ibn Rawaha al-Ansari radhiyallahu anhu. Fahuma tahammala asy-syiddata wa shama. Keduanya, itu Nabi dan Abdullah ibn Rawaha, menahan panasnya, menahan kondisi yang berat itu, udara yang panas, cuaca yang panas, kemudian wasama, dan berpuasa. Artinya mereka tahan kondisi tersebut dan tetap melaksanakan ibadah puasa. Mimma yadullu ala jawazus siyami fi safar. Perbuatan Nabi ini dan perbuatan Abdullah bin Rawaha menunjukkan bolehnya berpuasa dalam keadaan, ketika dalam keadaan bepergian jauh. Wa in kana dzalika ma'al masyaqqah, sekalipun ketika dia berpuasa dalam perjalanan itu merasakan masyaqqah, merasakan kesulitan, karena pasti kesulitan. Allati la tasilu ila haddit tahluka, tapi kesulitan itu tidak sampai menyebabkan kebinasaan, tapi tidak sampai membuat dia mati atau tersiksa. Terasa berat karena puasa di terik
panas matahari itu sangat berat. Tapi karena kekuatan fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga beliau dan Abdullah ini menahan kondisi sulit tersebut dan tetap menjalankan ibadah puasa. Kemudian hadis selanjutnya, al-haditsu ar-rabi'u was-samanuna ba'dal mi'ah. Di sini di buku saya. Hadis an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam perjalanan jauh. Fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Maka Nabi melihat kerumunan, ziham, kerumunan. Wa rajulan, dan melihat seseorang, qad dhullila alaihi, seseorang yang diberikan naungan, diberikan teduhan. Karena panas matahari, dia dikasih naungan. Mungkin pelapa pohon atau kain, pakaian, dikasih berteduh. Faqala, maka melihat hal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Ma hadza?" Apa yang terjadi pada orang ini? Ada apa dengan orang ini? Qalu shaimun. Sahabat menjawab, orang ini sedang berpuasa ya Rasulullah. Tersiksa, memaksakan diri berpuasa di dalam keadaan perjalanan jauh sehingga dia keletihan, kecapean, sehingga dikerumuni orang, mungkin terjatuh, pingsan atau bagaimana, didatangi orang sehingga berkerumun dan diberikan naungan supaya tidak merasakan panas. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukanlah suatu amalan baik apabila seseorang itu berpuasa ketika dalam perjalanan jauh. Jadi berpuasa, kata Rasulullah, dalam keadaan bepergian jauh itu bukanlah bagian dari amal bir, amal bakti, kebaikan. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam satu lafaz dalam riwayat Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, lafaz lain dari riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi rukhsatillah." Hendaklah kalian mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allati rakhkhasa lakum, yang telah Allah ringankan bagi kalian. Jadi ketika tidak sanggup berpuasa dalam perjalanan jauh, maka hendaklah kita mengambil keringanan yang Allah berikan kepada kita. Al-ma'na al-ijmali, makna secara umum hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadi asfarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan jauhnya, fara'an nasa mutazahimina. Nabi melihat orang-orang berkerumun. Wa rajulan qad dhullila alaihi, dan beliau juga melihat seseorang di antara kerumunan itu, melihat seseorang telah diberi naungan, kasih tempat berteduh. Fasa'alahum an amrihi, maka Rasulullah bertanya kepada mereka tentang kondisi atau keadaan orang tersebut. Faqalu, mereka menjawab, innahu sha'im, ya Rasulullah, dia itu sedang puasa, kasihan. Wa balagha bihi dhama, dan wa balagha bihi dhama'u hadzal hadd, dan rasa haus menimpa dirinya sampai batas seperti ini. Artinya sampai dia tidak bisa lagi bergerak atau tidak bisa lagi bangkit karena rasa haus yang ia rasakan. Faqala ar-rahimul karim sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah yang memiliki sifat rahim, kasih sayang, karim, mulia, bersabda, inna siyama fis safari laisa minal bir. Sungguhnya berpuasa, memaksakan berpuasa
dalam keadaan pepergian jauh padahal dia tidak mampu atau menyiksa dirinya sampai-sampai merepotkan orang lain, itu laisa minal bir, bukanlah suatu kebaikan. Walakin akan tetapi alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Akan tetapi hendaklah kalian mengambil rukhsah Allah, keringanan Allah yang telah diringankan untuk kita, untuk kalian. Fahuwa lam yurid minkum bi'ibadatihi ta'dziba anfusikum. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kita, dari kalian, tidak menginginkan, Allah tidak menginginkan terjadi pada kita bi'ibadati, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penyiksaan terhadap diri kita. Dan Allah tidak menginginkan penyiksaan terhadap diri kita sekalipun dalam beribadah. Jadi ibadah yang Allah perintahkan kepada kita tujuannya bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk menyakiti diri kita. Sehingga apabila ibadah itu terasa berat, terasa sulit, atau sampai di luar batas kemampuan manusia, maka Allah memberikan keringanan. Ma yukhadhu minal hadis. Apa yang hikmah yang bisa dipetik dari hadis ini? Yang pertama, jawazus siyami fis safar. Bolehnya berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Itu tadi hadisnya Anas bin Malik dengan hadis Abi Darda. Wa jawazul akhdhi birrukhsati fil fitri, dan boleh juga mengambil keringanan untuk tidak berpuasa dalam bepergian jauh. Jadi dua-duanya boleh. Yang kedua, an-siyama fis safari laisa birran. Kedua, bahwasanya berpuasa dalam perjalanan jauh bukanlah suatu perbuatan baik apabila menyiksa diri, apabila menyebabkan dirinya tersiksa atau bisa menyebabkan kebinasaan pada dirinya, atau bisa mempersulit orang lain, atau bisa mengurangi kualitas dari tugasnya. Kalau dia berperang, dikhawatirkan kalau dia sedang berpuasa dia tidak mampu bertahan melawan musuh. Kalau dia ada kewajiban mencari nafkah atau tugas dari negara, kemudian dia berpuasa, sehingga karena dia berpuasa dia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka itu bukan suatu kebaikan. Wa innama yujzi'u wa yasqutu al-wajib. Akan tetapi kalau ada orang yang memaksakan diri, dia memaksakan diri berpuasa padahal dia tersiksa, puasa Ramadan, di bulan Ramadan dia berpuasa ketika bepergian jauh, dia tersiksa, kehausan, tidur-tiduran saja, tidak bisa beraktivitas, merepotkan orang lain. Kalau dia lakukan itu, innama yujzi'u, maka dia tetap puasanya itu tetap dianggap sah, wa yasqutu al-wajib, dan kewajiban puasanya sudah gugur. Tapi dia tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala karena menyiksa dirinya, melalaikan kewajibannya, atau bahkan merugikan orang lain. Menyiksa, merepotkan orang lain. Jadi dia tidak dapat pahala, tapi puasa wajibnya, atau kalau dia puasa sunnah pada waktu itu, maka puasanya sah. Kalau dia puasa wajib, maka kewajibannya sudah gugur, tapi tidak dapat pahala. Karena Rasulullah mengatakan itu bukan suatu kebaikan, berarti tidak dapat pahala, hanya menggugurkan kewajibannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, annal afdala ityanu rukhasillahi ta'ala, bahwasanya yang terbaik itu adalah mengambil keringanan Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak sanggup. Apabila dia tidak sanggup, sebaiknya dia mengambil
keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa ketika dalam perjalanan jauh. Allati khaffafa biha ala ibadi, yang Allah ringankan kepada hamba-hambanya. Jadi ini 3 hadis ini semuanya menunjukkan bolehnya berpuasa atau tidak berpuasa dalam perjalanan jauh. Baik itu ketika bulan Ramadan, puasa wajib atau puasa sunnah. Tapi kalau dia merasa lebih enteng kalau dia berpuasa Ramadan daripada dia ganti nanti di hari yang lain, lebih repot lagi, maka sebaiknya dia berpuasa supaya tidak ada lagi tanggungan setelah bulan Ramadan. Kalau memang dia sanggup, tidak menyiksa diri, tidak melalaikan tugas dan kewajibannya, dan tidak menyiksa atau merepotkan orang lain. Tapi kalau dia tersiksa, menyiksa diri, mengurangi kualitas kewajiban yang dia harus kerjakan pada saat itu, tugas-tugasnya, kewajibannya pada hari itu, atau dia bisa merepotkan orang lain, maka itu sebaiknya dia tidak berpuasa, atau bahkan dia tercela ketika dia berpuasa. Adapun kalau seimbang, terserah dia. Ini mungkin yang bisa kita baca pada pagi hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.